Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya M. Rizaki dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar soal dan latihan mengenai listrik statis. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngelihat kejadian yang namanya petir? Atau mungkin pernah melihat debu yang ada di televisi teman-teman sekalian? Itu semua ada kaitannya dengan listrik statis loh. Dan listrik statis itu adalah fisika. Penasaran gak nih kira-kira? Pada hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Listrik statis itu merupakan fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer dari satu benda ke benda yang lain. Nah, ketika muatan elektron berpindah, kedua benda bisa mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Juga kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Karena ada perbedaan sifat muatan inilah, kedua benda berujung saling tarik-menarik. Nah, ada beberapa hukum ketika kita belajar mengenai listrik statis. Yang pertama adalah gaya Coulomb. Besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan dengan jarak benda itu disebut dengan gaya Coulomb. Di mana muatan-muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis itu akan terjadi tolak-menolak. Hukum gaya Coulomb ini dapat kita tulis melalui persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana F di sini merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton, K merupakan koefisien yang nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan R merupakan jarak antar muatan dengan satuan meter. Q1 dan Q2 di sini merupakan muatan masing-masing partikel dengan satuan Coulomb. Nah, untuk hukum yang kedua itu ada medan listrik. Untuk muatan positif, arah medan listrik ini bergerak keluar dari muatan sumber. Sebaliknya pula, kalau muatan negatif berarti ia bergerak masuk ke dalam. Nah, persamaan medan listrik ini dapat kita tuliskan menjadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, atau E sama dengan F per Q. Dengan E merupakan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, dan F gaya Coulomb dengan satuan Newton. Kemudian R merupakan jarak muatan uji terhadap muatan sumber dengan satuan meter. Q besar adalah besar muatan sumber dengan satuan Coulomb, dan Q kecil merupakan besar muatan uji dalam satuan Coulomb. Nah, hukum yang ketiga adalah potensial listrik. Potensial listrik ini merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, potensial listrik ini ada rumusnya juga loh. Dapat dituliskan menjadi persamaan V sama dengan K dikali Q per R. Dengan V merupakan potensial listrik dengan satuan volt, kemudian Q merupakan muatan sumber dengan satuan Coulomb, K merupakan koefisien yang nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan R merupakan jarak terhadap sumber muatan dengan satuan meter. Hukum yang keempat adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik ini merupakan energi atau usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, untuk menghitungnya kita punya persamaannya juga loh, dengan persamaan EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. Dengan EP di sini merupakan energi potensial muatan uji. Kemudian K merupakan koefisien yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. R merupakan jarak terhadap sumber muatan dengan satuan meter. Q1 dan Q2 merupakan muatan masing-masing partikel dengan satuan Coulomb. Nah, ketika suatu muatan pindah dari satu titik ke titik lainnya, maka usaha bisa dihitung juga menggunakan rumus tersebut. W sama dengan Q dikali dengan delta V.
Di sini, delta V merupakan beda potensial yang dengan satuan volt dan W adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan si Q tersebut dengan satuan joule. Untuk hukum yang selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu peralatan listrik yang kita gunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Kapasitor ini juga memiliki persamaan loh, dengan dapat kita tulis sebagai C sama dengan epsilon 0 A per D. Dengan C merupakan kapasitas kapasitor dengan satuan farad atau F. Kemudian Q merupakan muatan antar dua keping dengan satuan kulum. Kemudian V merupakan beda potensial antara dua keping dengan satuan volt. Kemudian A merupakan luas penampang keping dengan satuan meter persegi. Dan epsilon merupakan permitivitas dieelektrik bahan. Nah, berdasarkan materi dan rumus-rumus singkat yang udah saya sampaikan tadi, yuk kita coba latihan soal-soalnya. Yuk kita masuk ke soal pertama. Dua keping penghantar seluas 1 meter persegi diletakkan sejajar satu sama lain pada jarak 20 cm. Penghantar yang satu diberi potensial plus 40 volt dan penghantar yang lainnya minus 40 volt. Besarnya gaya yang dialami sebuah muatan Q sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 kulum. Besar gaya yang dialami muatan Q adalah A 0, B 2 Newton, C 2 Newton, D 8 Newton atau E 16 Newton. Yuk coba kita bahas. Pertama, dapat diketahui bahwa dari soal V1 senilai dengan 40 volt, V2 nilainya adalah minus 40 volt. Yang ditanya adalah gaya atau F. Caranya adalah seperti ini. Delta V itu artinya selisih dari kedua V tersebut, yaitu 40 dikurang minus 40 sehingga delta V nya adalah 80 volt. Kemudian D atau jarak itu bisa kita ketahui bahwa 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. Kemudian E sama dengan delta V dibagi dengan D sama dengan 80 per 0,2 sama dengan 400 Newton per kulum. Nah, kemudian kita masuk ke rumus selanjutnya. F sama dengan Q dikali E. Nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 400. Sehingga hasilnya adalah 8 Newton. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Gimana? Mudah kan soalnya? Coba kita lanjut ke soal kedua ya. Segumpal awan mempunyai potensial 8 dikali 10 pangkat 6 terhadap bumi. Ketika terjadi kilat antara awan dan bumi, suatu muatan listrik sebesar 40 kulum dilepaskan. Banyaknya energi yang hilang pada peristiwa itu adalah A. 5 dikali 10 pangkat 5 joule, B. 2 dikali 10 pangkat 6 joule, C. 5 dikali 10 pangkat 6 joule, D. 1,6 dikali 10 pangkat 8 joule, E. 3,2 dikali 10 pangkat 8 joule. Oke, coba kita bahas lagi ya. Pertama-tama dari soal kita bisa mengumpulkan informasi dulu nih, bahwa Q sama dengan 40, kemudian V nya senilai dengan 8 dikali 10 pangkat 6, dan yang ditanya adalah W. Yuk kita coba jawab ya. W sama dengan Q dikali V. Q nya sendiri kita tahu bahwa nilainya 40 dan V nya adalah 8 kali 10 pangkat 6, sehingga W nya sama dengan 40 dikali 8 dikali 10 pangkat 6, hasilnya adalah 3,2 dikali 10 pangkat 8 joule. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Masih mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk memindahkan muatan positif yang besarnya 10 kulum dari suatu titik yang potensialnya 10 volt ke suatu titik yang potensialnya, ini seharusnya 60 volt ya teman-teman, diperlukan usaha sebesar A 5 joule, B 200 joule, C 500 joule, D 500 volt ampere, dan E 600 joule. Oke, yuk kita coba bahas lagi ya. Dari soal kita bisa ketahui bahwa Q sama dengan 10, kemudian V1-nya merupakan 10, dan V2-nya senilai dengan 60. Yang ditanya adalah besar W-nya. Oke, kita tahu bahwa W sama dengan Q dikali V2 dikurang dengan V1. Q-nya sendiri senilai dengan 10, V2 dikurang V1 senilai dengan 60 dikurang 10. Sehingga hasilnya adalah 500 joule. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, sampai saat ini masih lumayan mudah lah ya soalnya teman-teman. Yuk coba kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kapasitor 50 mikroF dihubungkan dengan sumber tegangan
hingga dapat menyimpan energi sebesar 0,36 Joule. Besar muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor adalah A. 6 dikali 10 pangkat min 3, B. 8 kali 10 pangkat min 3, C. 12 kali 10 pangkat min 3, D. 16 kali 10 pangkat min 3, dan E. 36 dikali 10 pangkat min 3. Yuk coba kita bahas. Dari soal kita bisa tahu nih bahwa nilai C itu sama dengan 50 dikali 10 pangkat min 6. Karena dari mikro ya teman-teman. Kemudian E nilainya adalah 0,36. Yang ditanya adalah Q-nya. Oke, coba kita jawab ya. W itu sama dengan Q kuadrat per 2C. Oke. Nah, W-nya kita tahu nih, itu 0,36. Berarti 0,36 sama dengan Q kuadrat per 2 dikali 50 dikali 10 pangkat min 6. Berarti Q kuadratnya bisa kita dapatkan di sini berapa teman-teman? 0,36 dikali 100 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga Q-nya itu sama saja, jika kita akarkan itu nilainya akan sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, masih mudah ya, masih mudah. Semangat. Kita lihat soal nomor 5. Sebuah partikel bermuatan sebesar 4 dikali 10 pangkat min 6 dari keadaan diam mulai bergerak karena pengaruh medan listrik homogen yang kuat. Medannya 25 Newton per kulum. Besar gaya listrik yang dialami partikel adalah sebesar berapa Newton? A 10 pangkat min 4, B 70 pangkat min 5, C 10 pangkat min 6, D 10 pangkat min 7, E 10 pangkat min 8. Yuk, coba kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab dulu nggak nih? Oke, dari soal diketahui bahwa Q nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dan E nilainya adalah 25. Yang ditanya simple, hanya F-nya saja. Oke, jadi F ini bisa kita dapatkan dari Q dikali dengan E. Q-nya itu sudah kita dapatkan bahwa 4 kali 10 pangkat min 6 dan E-nya senilai 25. Sehingga jika kita kalikan adalah 100 dikali 10 pangkat min 6, berarti sisanya hanya 10 pangkat min 4 ya teman-teman. Jadi langsung saja jawaban yang benar adalah A 10 pangkat min 4. Oke, masih mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Diketahui muatan listrik Q1 ini positif dan Q2 negatif. Oke, masuk ke pernyataan yang satu. Muatan Q1 menarik muatan Q2. Muatan 2. Gaya kulum sebanding dengan Q1 dan Q2. Kemudian pernyataan 3. Gaya kulum berbanding terbalik dengan kuadrat jarak Q1 dan Q2. Pernyataan 4. Kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. 0. Yang benar adalah pernyataan yang benar. Ditunjukkan oleh nomor yang A 1, 2, 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4, E semua benar. Yuk kira-kira yang mana nih teman-teman? Ya langsung aja kita bahas ya. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan rumus F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena beda jenis ini, maka keduanya tarik menarik dengan besar sebanding dengan Q dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Di tengah-tengah besar medannya tidak dapat ditentukan karena nilai kedua muatan tidak diketahui. Namun karena keduanya beda jenis, besar medan di antara kedua muatan tidak mungkin 0. Oke, jadi karena itu jawaban yang benar adalah A. Wah, masih mudah ya teman-teman ternyata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar 3 buah muatan yang berada di sekitar titik P berikut. Coba teman-teman perhatiin dulu gambarnya ya. Nah, seperti itu. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat, Q1-nya senilai dengan positif 10 pangkat min 12 kulum, Q2-nya positif 2 kali 10 pangkat min 12 kulum, dan Q3 minus 10 pangkat min 12 kulum. Jadi, berapa nih besar potensial listrik pada titik P? Teman-teman lihat dulu titik P-nya di mana ya. A 0,7 volt, B 0,6 volt, C 0,8 volt, D 0,2 volt, atau E nih 0,4 volt. Yuk kita jawab bareng-bareng. Dari soal kita ketahui bahwa K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Q1-nya positif 10 pangkat min 12 kulum, Q2-nya positif 2 kali 10 pangkat min 12 kulum, dan Q3-nya minus 10 pangkat min 12 kulum. Yang ditanya besar potensial listrik ya pada titik P. Oke, kita jawab.
bahwa V itu sebenarnya bisa kita totalkan saja. V1 ditambah V2 ditambah V3. V1 nya sendiri itu K dikali Q1 per R1. Kemudian V2 nya K dikali Q2 per R2. Dan V3 nya K dikali Q3 per R3. Jadi semuanya tinggal kita jumlahkan saja. Menjadi K dikali positif 10 pangkat min 12 per 0,05 ditambah K dikali positif 2 dikali 10 pangkat min 12 per 0,03 ditambah K dikali minus 10 pangkat min 12 per 0,05. Kemudian hasilnya menjadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali positif 2 kali 10 pangkat min 12 per 0,03. Sehingga jawabannya menjadi 0,6 volt. Jadi dari sini kita dapat jawaban yang benar adalah B nih teman-teman. Gimana? Masih mudah juga ya soal nomor 7 ternyata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 nih teman-teman. Muatan listrik A dan B terpisah sejauh R seperti pada gambar berikut. Kita lihat dulu gambarnya. A di sini, B di sini, dan R-nya ada di sekitaran A dan B. Pertanyaannya, di manakah letak medan listrik dan gaya kulum yang bernilai 0 jika QA sama dengan 4 mikrokulum dan Qb sama dengan 9 mikrokulum dan besar jarak R adalah 10 cm. A 6 cm di kanan A, B 6 cm di kiri A, C 4 cm di kanan A, D 4 cm di kiri A, E 4 cm di kiri B. Kira-kira yang mana ya teman-teman ya jawabannya? Oke, dari soal kita ketahui bahwa QA itu sama dengan 4 mikrokulum, Qb sama dengan 9 mikrokulum. Yang ditanya adalah letak listrik dan gaya kulum yang bernilai 0. Oke, kita tahu bahwa kita misalkan dulu ya, RA ini sama dengan X. Kemudian RB kita misalkan menjadi 10 min X. Nah, kita bisa menggunakan persamaan akar QA per RA sama dengan akar QB per RB. Sehingga kita masukkan angkanya, akar 4 per X sama dengan akar 9 per R min X. Menjadi kita akarkan 2 per X sama dengan 10 min X. Kemudian kita kali silang menjadi 3X sama dengan 20 min 2X. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 4 cm nih teman-teman. 4 cm ini dia artinya jarak 4 cm dari A atau berjarak 6 cm dari titik B nih teman-teman. Jadi jawaban yang benar kita lihat di soal itu ada yang di C ya, 4 cm di kanan. Gimana, masih mudah juga ya ternyata nyampe nomor 8 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. 3 buah muatan sejenis yang nilainya sama sebesar 2 mikrokulum terletak pada sudut-sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 10 cm. Besar gaya listrik dan potensial pada pusat segitiga tersebut sebesar A. F sama dengan 0, EP-nya sama dengan 0,36 Joule. B. F sama dengan 3,6 Newton, EP-nya sama dengan 0. Kemudian yang C, F-nya sama dengan 0, EP-nya sama dengan 0. Yang D, F-nya sama dengan 3,6 Newton, EP-nya sama dengan 3,6 Joule. Oke, kita coba jawab ya. Oke, di soal itu kita tahu bahwa Q1, Q2-nya itu sama-sama bernilai 2 kali 10 pangkat min 6 ya teman-teman. Kemudian R kuadratnya kita tahu 10 pangkat min 1. Yang ditanya itu F dan EP-nya. Oke, kita coba jawab ya. EP itu sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sehingga langsung saja kita masukkan angkanya. K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 Q2 nya 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat, jangan lupa 10 pangkat min 1. Jadi EP nya adalah 0,36 Joule. Yang mana nih teman-teman? Berarti jawabannya yang A. Ya, langsung aja kita ketemu jawabannya. Masih mudah ya teman-teman. Oke, langsung lagi kita habisin soalnya teman-teman. Kita coba ke nomor 10. 2 buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik positif 4 mikrokulum dan positif 9 mikrokulum. Terpisahnya dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian sehingga kuat medan di C sama dengan 0, maka letak C dari A ya teman-teman, jangan sampai salah, adalah A2, B3, C4, D6, E9. Ayo, kira-kira teman-teman udah tahu belum jawabannya sampai sini? Yuk, kita coba bahas ya. Di soal juga kita tahu bahwa QA sama dengan 4 mikrokulum, QB-nya 9 mikrokulum, dan R-nya ini adalah 15 cm. Yang ditanya itu letak C dari A-nya ya teman-teman. Oke, kita bisa menggunakan persamaan E1 sama dengan E2. Sehingga Q per R1 kuadrat itu sama dengan Q per R2 kuadrat.
Nah, ini kita misalkan ya teman-teman. Jadi Q-nya itu 4 mikrokulum per X kuadrat itu sama dengan 9 mikrokulum per 15 min X dikuadratkan. Kemudian coba kita akarin keduanya. 2 per X sama dengan 3 per 15 min X. Kemudian kita coba kali silang. Oh, ternyata dapatlah hasilnya X itu sama dengan 6 cm. Jadi jawabannya adalah D, 6 cm. Masih mudah juga ternyata teman-teman sampai nomor 10. Oke, 10 soal kayaknya masih belum cukup nih teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 11. 2 keping logam yang sejajar atas bawah dan jaraknya 0,5 cm. Satu dari yang lain diberi muatan listrik yang berlawanan. Ini dalam artian keping bawah negatif dan atas positif. Oke. Hingga beda potensial 10.000 volt. Bila nilai umum muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Tentukan besar dan arah gaya kulum yang terjadi jika ada sebuah elektron yang terletak di antara kedua keping tersebut. Yang A 0,8 kali 10 pangkat min 7 Newton ke atas. Yang B 0,8 kali 10 pangkat min 7 Newton ke bawah. Yang C 3,2 kali 10 pangkat min 13 Newton ke atas. Yang D 3,2 kali 10 pangkat min 13 Newton ke bawah. Yang E 12,5 kali 10 pangkat 24 Newton ke atas. Oke, kita coba bareng-bareng ya teman-teman. Di soal kita ketahui bahwa Q-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dan V-nya sama dengan 10.000 volt. Jaraknya adalah 0,5 cm. Yang ditanya adalah F-nya berapa. Oke, W itu kita ketahui sama-sama bahwa dari F kali S. Dan W itu sama dengan juga dengan delta EP. Sehingga F kali S sama dengan V dikali Q. S ini bisa kita ibaratkan sebagai R pula. Jadi F kali R sama dengan V kali Q. F dikali 0,5 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10.000 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga F-nya kita dapat nih teman-teman, 3,2 kali 10 pangkat min 13 Newton. Tapi ingat, arahnya berarti dia ke atas. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah C nih teman-teman. Masih mudah juga ya teman-teman sampai nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah elektron masanya 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan muatan listrik min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Lepas dari katode menuju ke anode yang jaraknya 2 cm. Jika awalnya elektron diam dilepaskan tanpa kecepatan awal. Oh, artinya begitu. Dan beda potensial antara anode dan katode itu sebesar 200 volt. Maka kecepatan elektron saat berada di anode sebesar A 2,3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, yang B 8,4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon, yang C 2,3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon, yang D 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon, yang E 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, langsung saja kita bahas ya. Masanya di sini kita ketahui bahwa 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Muatan listriknya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Jaraknya 2 cm. Yang ditanya itu kecepatannya ya, V. Oke, kita ketahui bahwa W itu sama dengan V dikali Q. Dan W itu merupakan delta EK atau perubahan energi kinetik. Sehingga bisa kita tulis bahwa V dikali Q sama dengan delta EK. Langsung aja nih kita masukin ke persamaan angka-angkanya ya. 200 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Sehingga 3,2 kali 10 pangkat min 17 itu sama dengan setengah kali 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali V kuadrat. Sehingga V-nya bisa kita dapatkan nih menjadi 8,4 kali 10 pangkat 6. Jawaban yang benar kita lihat adalah yang B. Oke. Masih mudah juga ternyata ya teman-teman sampai nomor 12 ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi 2 kali 10 pangkat min 5F yang pernah dihubungkan untuk beberapa saat lamanya pada beda potensial 500 volt. Kedua ujungnya dihubungkan dengan ujung-ujung sebuah kapasitor lain dengan kapasitansinya 3 kali 10 pangkat min 5F yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan di dalam kedua kapasitor adalah A 0,25 joule, B 0,5 joule, C 1 joule, D 1,25 joule, dan E 1,5 joule. Diketahui bahwa C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 dan V sama dengan 500 kuadrat. Yang ditanya adalah E ya teman-teman. Oke, jadi E ini merupakan setengah dikali C dikali V kuadrat. Sehingga langsung aja kita masukin angkanya teman-teman. Setengah kali 5 kali 10 pangkat min 5 dikali 500 kuadrat. Artinya hasilnya sama dengan 1,25 joule. Langsung aja
Berarti jawabannya yang D ya teman-teman, masih mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Sebuah titik bermuatan Q berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton. Jika besar muatan tersebut adalah positif 5 kali 10 pangkat min 6 kulum, maka besar medan listrik di titik P adalah yang A 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton per kulum, yang B 3 kali 10 pangkat 3 Newton per kulum, yang C 4,5 kali 10 pangkat 3 Newton per kulum, yang D 8 kali 10 pangkat 3 Newton per kulum, dan yang E 10 pangkat 4 Newton per kulum. Yuk kita coba langsung bahas lagi ya, masih hitung-hitungan nih teman-teman. Kita ketahui bahwa gaya listriknya itu F sama dengan 0,05 Newton dan Q-nya itu sebesar 5 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian yang ditanya besar medan listrik atau E. Jadi langsung kita jawab ya. E ini sama dengan F per Q. Langsung aja nih kita masukin teman-teman. 0,05 Newton itu artinya 5 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat min 6. Kita coret-coret. Langsunglah kita dapat hasilnya adalah 10 pangkat 4. Satuannya jangan lupa Newton per kulum. Jadi jawaban yang tepat adalah E ternyata. Oke, masih sangat mudah ya ternyata teman-teman sampai saat ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 15. Sebuah titik bermuatan Q berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton dalam arah menuju muatan tersebut. Jika kuat medan di titik P besarnya 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per kulum, maka besar dan jenis muatan yang menimbulkan medan adalah A 5 kulum positif, B 5 kulum negatif, C 3 kulum positif, D 2,5 kulum negatif, E 2,5 kulum positif. Ya, diketahui bahwa F-nya itu 0,05 Newton ya teman-teman. Kemudian kuat medan listriknya itu E itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per kulum. Oke, yang ditanya ini besar dan jenis muatan yang menimbulkan medan nih teman-teman. Oke, muatan listrik ini dihitung menggunakan rumus yang ada hubungannya dengan gaya listrik sama medan listrik dan juga muatan listrik ya teman-teman. Jadi dapat kita cari bahwa F sama dengan Q dikali E. Kemudian Q itu berarti menjadi F per E ya teman-teman. Sehingga Q itu sama dengan 0,05 per 0,02. Jadi hasilnya adalah 2,5 kulum nih teman-teman. Nah, muatan Q ini mengalami gaya listrik dalam arah menuju muatan positif yang menimbulkan medan listrik. Sehingga Q-nya bertanda negatif. Jadi jawaban yang tepat adalah 2,5 kulum negatif, yaitu yang D, dodol ya teman-teman. Masih mudah ya ternyata teman-teman sampai soal nomor 15 nih. Kita lanjut nomor soal 16. Diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif. Coba pernyataan 1, muatan Q1 menarik muatan Q2. 2, gaya kulum sebanding dengan Q1 dan Q2. 3, gaya kulum berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. 4, kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 0. Yang benar adalah yang A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, C 1, 2, 3, D 2, 4. Yo, kayaknya ini soalnya sama ya kayak yang tadi teman-teman ya. Q1 sama dengan berarti positif ya, positif Q. Q2 nya itu min Q. Nah, persamaan yang sering kita gunain ini satu nih teman-teman. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, dari persamaan ini sebenarnya kita dapat banyak hal. Yang pertama, muatan Q1 yang positif menarik muatan Q2. Gaya kulum F sebanding dengan Q1 dan Q2. Kemudian gaya kulum F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R kuadrat antara Q1 dan Q2. Dan juga kuat medan listrik di tengah-tengah bernilai tidak sama dengan 0. Oke. Jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang benar adalah 1, 2, 3 ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C gitu. Masih mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada 1, besarnya muatan, 2, jaraknya dari muatan, 3, jenis muatan, 4, jenis medium antar muatan dan titik. Yang benar mana nih teman-teman? A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, C 1, 3, D 2, 4, dan E 4. Yuk, coba menurut teman-teman apa nih jawabannya? Harusnya udah bisa jawab ya. Nah, jadi kita coba bareng ya. Rumus kuat medan listrik itu disimbolkan dengan E. E itu sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi bergantung pada Q atau muatan listriknya, besar dan jenis muatannya, dan R kuadrat sama dengan kuadrat jarak antar muatan. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A gitu teman-teman. Jadi benar semua ya teman-teman. Masih mudah.
Oke, kita lihat nomor 18. Oh, teori banget nih teman-teman. Alat yang digunakan untuk menimbulkan muatan listrik yang besar disebut A. Dinamo, B. Generator, C. Transformator, D. Generator Van de Graaff, E. Termometer. Ayo, apa teman-teman? Jawabannya? Ya, benar banget ya teman-teman. Jawabannya itu jelas, generator Van de Graaff. Jadi generator Van de Graaff ini alat yang digunakan untuk membangkitkan listrik statis dalam jumlah yang besar. Muatan listrik statis ini timbul akibat gesekan sabuk karet dengan udara. Muatan ini kemudian dikumpulkan dan disimpan ke sebuah kapasitor bola yang terbuat dari logam. Ya, bener banget. Jadi jawabannya yang D. Sip. Kita masih mudah ternyata teman-teman, nomor 18 juga. Oke, kita lihat nomor 19. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah A. Jenis kedua muatan, B. Jarak kedua muatan, C. Arah kedua muatan, D. Bentuk kedua muatan, E. Tinggi kedua muatan. Oke, jadi menurut teman-teman apa nih jawabannya? Jadi gini teman-teman, faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb itu ada 3. 1. Jarak antar muatan, 2. Konstanta pembanding, 3. Besarnya masing-masing muatan Q1 dan Q2. Jadi jawaban yang benar adalah yang benar banget, yang B. Masih mudah ternyata sampai nomor 19 teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Berikut ini adalah sifat-sifat medan listrik yang digambarkan oleh garis gaya listrik. Kecuali A. Arah garis gaya listrik dari kutub positif ke kutub negatif. B. Semakin rapat garis gaya, semakin kuat medan listriknya. C. Garis gaya listrik tidak pernah berpotongan. D. Garis gaya listrik tidak mempunyai arah. E. Garis gaya listrik selalu berhadapan. Oke, langsung kita bahas aja teman-teman ya. Sifat medan listrik ini yang pertama adalah garis yang berasal dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Yang kedua, itu garis tidak mungkin berpotongan satu sama lain. Yang ketiga, banyaknya garis gaya persatuan luas yang menembus suatu permukaan atau yang tegak lurus arah medan ini pada tiap titik sebanding dengan kuat medan listriknya. Kemudian yang keempat adalah pembanding garis gaya yang timbul dari suatu muatan Q tetap sama dengan Q itu sendiri. Berarti kalau dari situ kita bisa dapetin jawabannya itu adalah yang D. Wah, masih gampang teman-teman. Teman-teman, kita langsung lanjut aja ke nomor 21 ya teman-teman. Soalnya gini, perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, B, C, dan D. Pada gambar di atas 4 buah benda yang bermuatan. A menolak B, B menarik C, C menolak D. Jika benda A bermuatan positif, maka benda D bermuatan apa nih teman-teman? Yang A positif, B negatif, C netral, D positif negatif, dan E 0. Oke gini teman-teman. Pertama kita tahu bahwa benda A itu muatannya adalah positif. Kemudian kita lihat fakta-faktanya ya teman-teman. A positif. Kemudian A menolak B. Artinya A dan B ini sama, maka B positif ya teman-teman. Kemudian kita lihat fakta yang kedua. B menarik C. Artinya B dan C berbeda. Berarti C-nya adalah negatif. Kemudian C menolak D. Artinya C dan D ini sama. Berarti kesimpulannya adalah D ini bermuatan negatif. Berarti jawaban yang benar adalah B negatif ya teman-teman. Oke, ternyata masih mudah ya sampai detik ini juga. Oke teman-teman, kita langsung aja lanjut ke soal nomor 22 ya. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah A. Balon menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut. B. Bulu badan tertarik oleh pakaian yang baru saja disetrika. C. Kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. D. Ujung sisir mampu menarik serpian kertas setelah digunakan untuk bersisir. Dan E. Bola yang berhenti menggelinding. Kayak gini. Listrik statis ini fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan itu ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kedua telapak tangan yang digosokkan menghasilkan kalor itu tuh sebenarnya bukan listrik teman-teman. Sebenarnya jawaban yang benar adalah yang C. Kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. Karena jawabannya yang bukan ya teman-teman. Masih mudah ya sampai soal nomor 22. Oke, kita udah bahas 22 soal nih. 3 soal lagi ya teman-teman, kita pasin jadi 25 soal biar makin mantep kita belajar fisikanya. Oke, nomor 23. Gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan yang saling berdekatan disebut A. Gaya Lorentz, B. Gaya Coulomb, C. Gaya gravitasi, D. Gaya magnet, dan E. Gaya gesek. Ayo, apa jawabannya? Pasti udah tahu dong teman-teman, ini kan hanya sekedar teori ya. Coba apa? Iya, benar banget. Jadi jawabannya adalah hukum Coulomb. Gaya Coulomb ya. Karena hukum Coulomb ini merupakan hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Bener banget nih teman-teman. Masih mudah ternyata sampai soal nomor 23.
Oke, kita lanjut bahas ke soal nomor 24 ya teman-teman. Kita gas terus non-stop, pokoknya kita latihan soal fisika biar makin mantap. Perhatikan faktor-faktor berikut: 1 luas plat, 2 tebal plat, 3 jarak kedua plat, 4 konstanta dielektrik yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor keping sejajar jika diberi muatan adalah yang A 12, B 34, C 123, D 124, E 134. Kayak gini teman-teman. Faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor keping sejajar jika diberi muatan dapat dilihat dari persamaan kapasitas kapasitor keping sejajar jika diberi bahan dielektrik. Oke. Jadi C sama dengan K kali epsilon 0A per D. Keterangannya di sini K sama dengan konstanta dielektrik, A luas plat, D jarak antar plat. Ini adalah rumus yang tadi saya jelaskan di awal nih teman, awal-awal materi. Udah saya jelaskan. Jadi dari sini yang mempengaruhi adalah 1, 3, dan 4 ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Benar banget, masih mudah. Kita masih ada 1 soal lagi. Kita langsung gas aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke soal terakhir ya teman-teman. Soal nomor 25 nih. Sebuah bola konduktor berongga bermuatan Q berjari-jari R berada di udara. Nilai potensial listrik di dalam bola adalah yang A, energi listrik bola tidak berubah, B, timbul arus listrik di permukaan bola, C, muatan listrik tersebar merata di seluruh bagian bola, D, potensial listrik di dalam bola harus sama dengan 0, dan E, medan listrik di dalam bola harus sama dengan bola. Gitu teman-teman. Jika sebuah bola pejal diberi muatan, maka muatan pada bola pejal tersebut akan merata ke seluruh warahmatullahi wabarakatuh.